Alhamdulillahirabbil alamin. Barusan alhamdulillah ya, sedikit ibu-ibu ada yang menghafal jalan. Awas, kalau di sini bukan hilang tapi menghafal jalan. Jadi menghafal jalan dulu biar tahu ke pintu 22. Alhamdulillah. Di sini masih ada yang mau nyari jalan itu, Masjid Nabawi. Nah, untuk dari pelajaran ini, ibu, bapak, ketika ada sesuatu yang misalnya kurang paham, tolong di grup atau melalui nomor kami atau Bapak Kiai Haji Ilyas, agar senantiasa di lapangan kami secepatnya bergerak. Insya Allah semuanya aman, nyaman, sesuai harapan kita, dan ibadah kita senantiasa diparingi berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak Ibu Rahman, tamunya Allah, tamunya Rasulullah di depan, di sebelah kiri kelihatan ada di sini Wakaful siapa? Utsman bin Affan. Itu tuh hotelnya ya. Tanah itu adalah tanah miliknya Sayyidina Utsman bin Affan yang diwakafkan kepada penduduk Madinah, dan sampai saat ini wakafnya Sayyidina Utsman bin Affan sampai saat ini rekeningnya masih ada. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan walaupun udah 1500 tahun yang lalu sudah tidak ada di muka bumi ini, tapi beliau wakafnya sampai saat ini, amal jariahnya masih ada. Di sini udah pada wakaf semuanya. Ada yang wakaf apa di sini di kota Madinah? Belum. Wakaf tenaga aja ya. Nah, kalau bisa ibu wakafkan Al-Quran di sini, masya Allah, tabarakallah, wakaf Al-Quran di kota Madinah, maka pahalanya akan terus menerus karena Al-Quran itu dibaca terus. Harganya berapa? 200.000 rupiah satu Al-Quran yang asli Mushaf Al-Madinatul Munawwarah. Ibu bapak Ibu Rahman, tamunya Allah, tamunya Rasulullah. Di antaranya kita akan melewati apa saja tadi. Yang pertama Masjidil Quba. Masjid Quba ini mempunyai keutamaan yang luar biasa, ibu. Apa keutamaannya Masjid Quba ini? Kata Rasulullah SAW, "Man tatahhara fi baiti summa ata Masjid Quba fa yusalli fi kana sholatan lahu ka ajrin umrah." Barang siapa yang bersuci dari rumahnya. Kalau rumah kita saat ini di mana, Bu? Halo? Di Hotel Miraj Salam ya. Jadi kita punya rumah untuk 3 hari. Namanya apa? Miraj Salam. Misalnya ibu mendatangi, berangkat seperti barusan, mendatangi Masjidil Quba, terus sudah wudhu langsung sholat di sana 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan 1 kali umroh. Ibu udah umroh belum? Yang belum. Nah, di sini keutamaannya, kita belum tawaf, belum sa'i, tapi udah dapat pahala umroh dengan syarat kita sholat di Masjid Quba. Masjid Quba ini adalah masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah SAW ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah pada tahun Hijriah. Karena tahun Hijriah dihitung dari awal pertamanya Rasulullah SAW keluar dari kota Mekah ke kota bukan ke kota Madinah. Kalau dulu Yasrib namanya. Jadi belum ada kota Madinah. Maaf, itu kerudung di bawah punya siapa? Kerudung. Nah, jadi dulu nama Madinah ini bukan kota Madinah, tapi kota Yasrib. Maka ketika hadir baginda Rasulullah SAW, nama-nama kota Madinah banyak sekali. Ada Thaibah, ada Tabah, ada juga Madinatul Munawwarah. Maka masyhur untuk saat ini, para ulama sepakat bahwa kota Madinah atau kota Yasrib ini diganti dengan nama kota Madinatul Munawwarah, yaitu kota yang bercahaya. Kenapa Pak bercahaya? Karena disinilah Rasulullah SAW setelah hijrah dari kota Mekah kota Madinah berhasil yaitu mengembangkan atau menyampaikan risalah-risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Juga keutamaannya, pahalanya luar biasa, ibu, di Masjid Nabawi. Kata Rasulullah SAW, salatu fi masjid Abdul min afi salatu fi masjiwahu. Salat 1 kali salat di Masjid Nabawi sama dengan salat 1000 kali salat di masjid lain. Kemarin kita udah bahas. Maka di sini banyak keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Kami titipkan kepada ibu dan bapak, perbanyaklah membaca sholawat, istighfar, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun memang kita kemarin sudah kerudoh semuanya ya. Halo, ibu-ibu udah kerudoh, bapak-bapak udah kerudoh. Ada yang mau lagi?
sayang kalau jatahnya cuma sekali. Cuman kalau untuk bapak-bapak asal mau biasanya jam 2 malam itu Pak, kadang-kadang. Tapi nggak tahu kalau lihat saat ini suasananya agak ketat juga. Kemarin ini masih belum, kebetulan saya 15 hari yang lalu nggak ada di kota Madinah, jadi kurang tahu perkembangan. Pas begitu kota Madinah ternyata sekarang masuk ke Raudhah. Muthaif saja sudah tidak bisa masuk, Muthaifah saja tidak masuk. Kemarin saya karena bisa masuk karena ada muasasah. Alhamdulillah berkah dari para bapak-bapak, insya Allah orang-orang soleh, orang-orang baik, sehingga kami bisa mengantar beliau berlima, sehingga kami pun sholat asar di Raudhatul Jannah. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua amalan bapak dan ibu ketika beribadah di kota Madinah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu. Yang kedua, mudah-mudahan segala amalan ibadah ibu semuanya atau permintaan atau menyampaikan hajat-hajatnya di kota ini, mudah-mudahan Allah kabulkan apa yang dihajatkan dalam hati ibu masing-masing. Mungkin di sini ada yang belum nikah, ada yang belum nikah di sini. Semuanya udah nikah ya. Ini perawan semua. Perawan semua. Ada yang mau nikah lagi di sini perawan ini. Insya Allah semuanya hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, baginda Rasulullah SAW ketika hijrah dari kota Mekah tidak langsung menuju Masjid Nabawi, melainkan beliau singgah di Masjidil Quba. Sebagian ulama ada yang menyebutkan 4 hari, ada juga yang menyebutkan 22 hari. Sehingga baginda Rasulullah SAW membangun Masjidil Quba dengan tangannya sendiri, Bu. Dengan tangannya sendiri. Bahkan ada salah seorang sahabat menegur baginda Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, biarkan kau jangan bekerja ya Rasulullah, biarkan kami para sahabat semuanya yang mengerjakan pekerjaan ini." Apa kata Rasulullah SAW? "Wahai sahabatku, carilah pekerjaan yang lain, carilah pekerjaan yang tidak ada orang mengerjakannya, biarkan aku berjibaku atau bersama-sama kalian membangun masjid, sehingga masjid ini mempunyai keutamaan yang luar biasa." Ibu ngantuk, Ibu ngantuk? Lanjutkan. Awas nih, kalau ngantuk nanti saya nggak jadi nih ngomongnya nih. Ibu, bapak, Sayyidullah di Rahman, di sebelah kiri kelihatan ada salah satu masjid. Ini adalah yang disebut dengan Masjid Sayyidina Utsman bin Affan. Masjid apa, Bu? Kelihatan belum? Nih di sebelah kiri nih. Kehalang mobil ini, ke depan sedikit. Nanti ada masjid. Nih yang di sini Sayyidina Utsman bin Affan. Masjid ini dulunya ada sebagian ulama menyebutkan bahwa masjid ini adalah rumahnya Sayyidina Utsman bin Affan. Bahkan di sini juga ada yang disebut dengan wakaf Sayyidina Utsman bin Affan juga, Bu, di daerah sini. Itu posisinya di belakang Masjid Nabawi, ya Bu ya. Tapi kita belum melaksanakan city tour dalaman masjid. Nanti ketika semalam juga mau mengadakan, tapi yang ini lelah, yang itu lelah, akhirnya kita nantikan mungkin besok pagi atau nanti malam. Nah, ini yang disebut dengan Masjid Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan ini orang kaya, Ibu, luar biasa. Tapi ketika hijrah ke kota Madinah atau mengikuti arahan baginda Rasulullah SAW, beliau meninggalkan semua, Bu. Sehingga di sini juga tetap kalau orang kaya ya, Bu ya, kaya aja. Apalagi hartanya dipakai beribadah, selalu dipakai untuk bersedekah. Sayyidina Utsman luar biasa, Bu, bersedekahnya. Bahkan sampai saat ini di kota Mekah, di kota Madinah, sehingga diabadikan inilah Masjid Sayyidina Utsman bin Affan. Dulu ibu bapak di Rahman, kembali lagi, Rasulullah SAW sering mendatangi Masjid Quba itu di setiap hari Sabtu. Kadang-kadang beliau berjalan kaki. Kalau berjalan kaki jalannya di sini, Bu. Tuh ke sana. Ada di sini sekarang alternatif jalan menuju Quba. Di sana. Itu kesananya itu kalau bawa ibu-ibu kayaknya hingar-bingar, Bu. Kenapa? Karena di situ pasar tradisional. Kalau di Indonesia itu kayak Malioboro, Bu, katanya. Jadi di sini ini adalah bangunan-bangunan lama menuju kota Jeddah, ke Masjidil Quba tuh di sana tuh ya. Jadi ke belakangnya sana langsung ke Masjid Quba, dan sudah ada gantungan atau naik mobil listrik. Ada yang mau ke sana nanti malam? Mau diantar? Jalan, nyoba aja. Indah banget, Bu. Di jalan-jalan itu penuh orang-orang jalan kaki. Saya pernah berjalan kaki dari Masjid Quba ke sini hanya 20 menit saja. Rasulullah pun dulu pernah berjalan kaki ketika beliau sudah menetap, yaitu di kota Madinah. Jalannya seperti jalan Malioboro, Bu.
Di sananya gak ada yang dirubah, semuanya bangunan lama. Tapi di situ pasar-pasar, makanya tadi saya bilangin kalau bawa ibu kayaknya hingar-bingar gitu ya. Nah, kalau lihat yang bergelantungan ibu-ibu naik itu tensinya ya ke atas 2.500 ke atas langsung wow ini gitu. Jadi kebuka pikirannya. Apalagi di sini juga. Di sini juga ada salah satu masjid yang bersejarah yang disebut dengan masjid apa, Bu? Di sebelah kiri, kelihatan? Ini adalah yang disebut dengan Masjid Bilal bin Rabah. Masjid apa, Bu? Bilal bin Rabah. Siapa Bilal bin Rabah, Ibu? Halo, bapak-bapak, kok meneng bae? Pengen tahu? Tahu banget? Apa tahu saja? Inilah Masjid Bilal bin Rabah. Masjid Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu siapa? Bilal bin Rabah itu seorang muadzin baginda Rasulullah SAW yang mempunyai suara yang lentang dan bagus, enak didengar. Sehingga kalau saat itu kita sudah ada, kalau sudah mendengar azannya Masjid Bilal bin Rabah, semuanya hingar-bingar langsung mendatangi masjid baginda Rasul, sehingga selalu berjamaah. Nah, beda dengan sekarang kan. Kalau kita udah mendengar adzan masih santai-santai aja ya, Bu ya. Keutamaan Bilal bin Rabah, seorang sahabat yang dulunya ibu ketika masuk Islam, beliau tersiksa, teraniaya ketika berada di kota Mekah, sehingga ada yang menyebutkan Bilal bin Rabah itu ketika masuk Islamnya, ada yang menyebutkan ditimpuk sama batu, digusur pakai keledai sehingga badannya sampai kayak disetrika, rusak dia. Bagaimana keadaan panasnya luar biasa, sehingga apapun yang beliau terima, sehingga apapun yang beliau rasakan pada saat itu hanya mengucapkan Allahu Ahad, Allahu Ahad. Kebayang nggak Pak kalau kita misalnya mau masuk Islam atau kita seorang muslim, kita disiksa seperti itu, kita berhenti gak Islamnya atau dilanjut? Wallahu alam bishawab ya Bu ya. Karena saat itu hanya penyiksaan kepada orang-orang Islam yang berada di kota Mekah, Ibu. Sehingga Bilal bin Rabah, ada yang menyebutkan ditebusnya itu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sehingga menjadi ikut rujukan baginda Rasulullah SAW, hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, sehingga sampainya di sini beliau menjadi seorang muazin baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal bin Rabah, Ibu, mempunyai keunggulan yang luar biasa. Ketika baginda Rasulullah SAW melaksanakan Isra wal Miraj. Isra apa, Bu? Isra wal Miraj. Rasulullah SAW pernah mendengar sesuatu di dalam surga, yaitu petukannya, yaitu apa? Sandal atau terumpahnya Bilal bin Rabah. Sehingga Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, suara apa gerangan yang terdengar di dalam surga itu? Apa yang Jibril katakan? Ya Rasulullah, itu adalah suaranya terumpahnya Bilal bin Rabah. Sedangkan pada saat itu Bilal bin Rabah belum meninggal. Surga saja sudah apa namanya, Ibu, sudah merindukan Bilal bin Rabah, walau dalam keadaan waktu itu Bilal bin Rabah belum meninggal. Sehingga Rasulullah SAW menegur Bilal bin Rabah, ya Bilal, apa yang kau lakukan sehingga jangankan jasadmu saja, bahkan sendalmu sudah menunggu di dalam surgamu? Apa yang disampaikan oleh Bilal bin Rabah? Ya Rasulullah, Rasul dan Allahnya yang maha tahu segalanya, bahwa tidak ada amalan kami yang melebihi batas kemampuan kami, melainkan kami selalu menjaga apa, Bu? Wudu. Jadi Bilal bin Rabah itu gak pernah, Ibu, batal wudunya selama hidupnya itu. Kalau wudu batal, beliau bersuci lagi, batal bersuci lagi. Jadi dalam keadaannya selalu berwudu, suci. Kalau kita berwudunya pas waktu sholat saja. Insya Allah kalau pulang dari sini berganti ya Bu ya. Insya Allah menjaga wudu terus menerus. Siap Bu? Siap? Siap Bu? Siap, insya Allah ya Bu ya. Lanjut Bu, lanjut. Masih belum ngantuk? Belum ngantuk. Ini kesini Bu, pasar-pasar murah. Tapi kalau dibawa ke sini bukan saya yang capek, Ibu yang capek nantinya. Ya, jauh-jauh ke sini sekarang. Kenapa? Karena pembangunan di sekeliling Masjid Nabawi dulu, yang tadi pelataran yang agak lega itu, dulu itu adalah pasar-pasar tradisional. Sekarang sudah ada, bahkan ke belakang sana pun sudah tidak ada, karena Masjid Nabawi ini akan diperbesar dan hotel juga akan ditambah ke belakang ke sana. Akhirnya pasar-pasar tradisional itu pupus keluar. Dan juga kenapa? Karena sekarang Arab Saudi menetapkan yaitu pembayaran, yaitu pajak. Pajak itu dibayar oleh pembeli.
Maka tadi ada yang bertanya, katanya yang 2 real di mana? Sudah gak ada, sekarang 3 real. Karena yang 1 realnya untuk bayar pajak. Makanya barang-barangnya sekarang agak mahal. Kalau dulu tahun 2010 ya Pak Haji ya, 2010 ke sana semuanya yang 1 real, kadang-kadang yang 5 real, paling mahal itu sorban 5 real ya. Sekarang berapa? 50.000. 50.000 itu setara berapa? 10 real. 10 real Bu sekarang. Mahal juga ya Bu ya, tapi memang keadaannya udah seperti itu. Lanjut Bu. Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah kota Madinah, yaitu singgah di Masjid Quba dan membangun salah satu masjid yang masyhur sampai sekarang. Masjidnya itu mempunyai keutamaan, yaitu sama dengan melaksanakan umrah. Makanya nanti ibu-ibu sudah wudu semuanya. Udah? Bapak-bapak sudah? Nah, kalau sudah nanti jangan menempel itunya kulitnya ya nanti ketika diarahkan, karena ibu-ibu saat ini agak-agak lumayan dan kita lihat situasi di mana kita akan parkirnya mobil, maka di situ posisinya kita antara jauh dan dekat. Mudah-mudahan kita dapat tempatnya yang paling dekat ya, karena sekarang Kuba juga dalam proses yaitu perbaikan, sehingga ibu-ibu kalau masuk ke Masjid Kuba itu kayak masuk ke Raudhah, antri dari belakang. Tapi mudah-mudahan sekarang udah beres atau gimana, kita lihat aja nanti di lapangan. Kalau memang sudah ada di lapangan sudah beres, insya Allah bakal memperlancar keadaan. Nah, kalau udah wudhu nanti saya tidak harus menghitungkan ibu ke posisi mana, insya Allah langsung ke masjid. Dan sedangkan untuk bapak-bapak nanti bersama Pak Yai Ilyas, sedangkan ibu-ibu nanti saya arahkan ke masjid yang pintunya ada di belakang. Ibu bapak, ibu rahman, tamunya Allah, tamunya Rasulullah. Ada sejarah di sini juga ketika Rasulullah SAW, ketika para sahabat sedang melakukan pembangunan Masjid Kuba ini, ada salah seorang sahabat yaitu mencium wangi sesuatu yang luar biasa, yang belum pernah beliau yaitu rasakan wangi itu. Apa yang dirasakan sehingga salah sahabat itu mencari-cari dari arah mana ini harumnya ini, sehingga saya belum pernah mencium harum yang seperti ini. Apa yang disampaikan? Ketika itu mendekati yaitu badannya Rasulullah SAW, dan ternyata yang harum itu adalah keringat baginda Rasulullah SAW. Keringatnya saja sudah wangi ya Bu ya. Ibu masih tidur? Masih bangun? Nah, sejarahnya maka para sahabat itu mendekat, ternyata itu wanginya keringat baginda Rasulullah SAW, sehingga di sebagian riwayat menyebutkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, ketika baginda Rasulullah SAW datang dari manapun, beliau selalu mengusap-ngusap yaitu keringatnya baginda Rasulullah SAW. Ada hikmah di sini Bu. Saya pertanyaannya kepada ibu pernah enggak mengusap keringat suaminya ibu? Belum pernah? Ibu udah pernah belum? Umurnya udah ada 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 60, udah ada? Belum sama sekali. Belum sama sekali. Katanya ahli sunnah wal jamaah. Giliran suami datang bukannya disiapin makanan yang enak atau budi pekerti yang baik, malah sekali-kali suami, Bu, ambilin anduk deh. Apa kata ibu? Ambil aja, saya lagi sibuk. Ada yang kayak gitu? Ada. Bu, saya minta air dulu Bu, saya haus nih. Ngambil aja. Tuh ada loh di dapur Pak, mau hangat mau. Semestinya kalau suami datang dari pekerjaan itu apa yang disampaikan? Senyum yang pertama. Habibi Galbi, sayangku, kesinilah biar aku usap-usap keringat kamu seperti bagaimana usapannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kepada baginda Rasul. Terus sama ibu keringatnya dicium. Ada yang kayak gitu? Ada. Beda enggak? Kebayang enggak Bu? Kalau seandainya ibu ngusap keringatnya suami ibu terus diisap sama ibu, harum banget sayang. Ada enggak yang kayak gitu? Pasti ibunya ngomongnya apa? Kok Pak apek banget? Nah, semestinya seperti itu. Pak, biarkan keringatmu menjadi saksi ketika engkau berjihad di jalan Allah untuk yaitu mencukupi kehidupan kami berkeluarga. Mudah-mudahan Bapak dapat pahala. Ada yang mendoakan suami seperti itu? Belum. Pak, setor Pak. Ada yang kayak gitu? Dapat berapa Pak tadi Pak? Dari pasar Pak? Gitu pertanyaannya. Ada yang kayak gitu?
ternyata awannya dari Pekalongan sampai nempel ke kota Garut, sama seperti itu aja perempuan itu. Mau dirubah, mau dirubah. Nanti ketika pulang dari sini ibu-ibu mau lap keringat suami, mau? Dia mau katanya. Mas Rizal, lupa ya kemarin apa yang dibahas. Nah, nanti ketika bapak pulang dari mana, itu dari mana, Pak, mau tidur dulu, mau makan dulu, apa mau mandi dulu, itu Bu yang pertama kita ucapkan kepada suami. Jangan sampai ketika suami datang udah capek terus dikasih senyuman yang agak acem-acem kayak gitu ya Bu ya. Makanya ketika bapak berusaha, ibu berangkat berusaha, ketika bapak usaha, ibu usol. Ketika bapak ke sawah, ibu amparin sejadah agar menjadi keluarga mawadah waro. Bagaimana seperti cintanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Kebayang berkah ya Pak ya kalau kayak gitu Pak. Bisa nggak Pak? Bisa Pak? Ibu bisa Ibu? Bisa nggak? Nanti bercanda-canda pulang dari pasar suaminya dicium dipeluk, Pak silahkan mandi dulu ya Pak ya, nanti aku siapkan makanan yang enak buat Bapak. Iya kesukaan Papa apa aja deh, pokoknya mah daging matang, daging apa aja ada. Kalau buat Bapak apa sih yang nggak ada gitu ya Bu ya? Ada yang kayak gitu? Ada. Bapak pengen apa Pak? Dicium, dipeluk, cium tangan dulu. Kalau begitu datang, ini datang. Pak kemana aja, telat dikit kan bikin status sekarang. Kemana sih jam segini belum pulang? Tuh. Jadi kita setiap harinya adanya yang ada hawa nafsu saja yang mengikuti nafsu kita, seakan-akan kita cemburu padahal itu hanya membuat suami itu beli. Nah kalau gitu seperti tadi kebiasakan ketika suami berangkat usaha ibu usolli, ketika bapak ke sawah ibu amparin sejadah, berdoa di situ agar senantiasa perjalanan mencari aliyah rezekinya suami ibu dalam ada keberkahan. Tuh ibu lihat perempuan nanti di sini lewatnya dari belakang di sini nih, tapi di sini buka tutup. Ini kita juga parkir bakal dapatnya di mana? Ini ya lewat sini ya. Oh, lewat sini dari belakang sini nih. Dari sini nih. Nih ya, ibu-ibu. Kalau bapak-bapak bebas, tapi kita ngelihat situasi. Nah, di sini itu kadang buka tutup nih ya. Nah, ini ternyata kita ada di posisi sini. Berarti bapak-bapak nanti di depan. Tuh, itu ya. Dari sini nih. Nanti kita arahkan. Ini penuh Masya Allah, tabarakallah. Hari apa ini, Bu? Kebetulan kita juga karena telat Ibu, jadi sekarang macetnya luar biasa, jam 9 banget di sininya ya. Jadi jangan aneh. Yang pertama saya titipkan Ibu, maaf dari kejadian tadi, bukan kejadian sebenarnya di sini untuk Al-Bilad, untuk Al-Olayan atau Olayan Tour and Travel. Di sini saat ini kita bukan grup lagi, melainkan keluarga, sesama keluarga, tolong bahu membahu agar senantiasa saling menjaga, terutama kita membantu orang-orang yang sepuh. Siap Ibu? Karena belum tentu kita sujud, belum tentu kita sholat menjadi pahala yang menambah pahala kita ketika di kota mulia ini. Kemungkinan pahala kita ketika kita membantu sesama di samping kita, sehingga Ibu doa-doanya orang di sini dikabul. Sehingga Ibu yang terasa sama saya pernah membawa seorang kakek-kakek Ibu sampai nangis-nangis. Saya kalau nggak ada siapa saya doain begini Bu, sampai saya juga ikut nangis. Nah di sini doa orang yang kebingungan ketika kita bantu, maka itulah orang yang akan mungkin insya Allah mendapatkan pahala umroh mabrurnya. Makanya insya Allah tadi ini Simba ya nyari-nyari nenek-nenek, Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan pahalanya. Jangan patah semangat. Udah, cuman sekali lagi dirundingin di grup atau melalui WhatsApp saya atau Pak Yai Ilyas Hasan. Kenapa? Biar saya juga bisa membantu. Masa Ibu aja yang dapat pahala, saya nggak dapat. Kita bareng bareng. Nah, untuk perempuan nanti kan di sini juga ada yang sudah sering, Bu Haji. Nih Bu Haji semua yang sering di sini, ditolong untuk ibu-ibunya berbareng. Kalau memang 17 ketika berangkat 17 orang. Kalau 5 orang berarti berangkat harus pulang juga harus 5 orang. Dan juga untuk yang sepuhnya juga manut ya, apa yang dikatakan yang muda, karena itu juga untuk kebaikan kita bersama supaya kelancaran. Kenapa? Karena kalau di kota Mekah sedikit
itu adalah Masjid Al-Jum'ah ya, Masjid Jum'ah. Itu di situ juga jalan menuju ke mana? Ke Masjid Nabawi. Jalannya ke belakang sini, Pak. Di sini ada jalan yang menuju Masjid Nabawi, yaitu melalui andongan atau mobil listrik. Itu Masjid Jum'ah adalah masjid yang pertama didirikannya sholat Jumat ketika baginda Rasulullah SAW akan melanjutkan dari Masjid Kuba, yaitu ke Masjid Nabawi. Jadi pertama sholat berjamaah itu atau sholat Jumat itu dilaksanakannya yaitu di kota Madinatul Munawwarah, yaitu posisinya barusan yaitu di belakang. Nah, di sini Ibu, Bapak, kita mungkin sejenak kita foto dulu. Sudah foto, Ibu silakan. Nanti saya arahkan, sedangkan Bapak-bapak juga saya arahkan ke masjid di mana posisi nanti kumpul, dan tolong disimak ketika kami sampaikan arahan-arahan atau Pak Ilyas ketika kita city tour seperti ini agar tidak ada yang tertinggal ya. Siap Ibu Bapak? Jadi keutamanya pertama Ibu sholat tahiyatul masjid di sini, yang kedua sholat duha, yang ketiga sholat tobat. Waktunya 20 menit cukup, atau ditambah lagi sholat hajat. Yang pertama tahiyatul masjid, yang kedua sholat sunat duha karena sudah masuk waktu duha, yang ketiga sholat apa Bu? Taubat. Yang keempat kalau memang kita cukup waktunya, tambahin sholat hajat. Siap Bu? Siap? Ya, kita turun sama-sama, kita turun bareng-bareng ya di sini. Nanti kita arahin. Kalau jamaah belum berangkat, kita juga jangan berangkat masing-masing. Yuk, siap. Bismillah, tawakkaltu 'alallah.